Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka kembali, dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali dengan Guru Yudi dalam acara Pian Batakun dan Ulun Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya kedatangan bukan seorang sih, tapi sepasang suami istri, ya, yang insya Allah beliau akan menceritakan atau menjadi kesaksian bagi kita semuanya bahwa beliau ini pernah mengalami suatu gangguan-gangguan, dan seperti apa perjalanan hidup beliau, insya Allah beliau akan bercerita secara langsung. Saya perkenalkan dulu, yang pertama Pak Akang Supardi gitu ya, dan istri beliau Bu Ina gitu. Insya Allah. Apa kabar Kang? Sama Alhamdulillah baik ya. Gimana nih selama corona ini? Ada ada kekhawatiran tidak terhadap diri kita sendiri atau keluarga kita nih? Oh, tentunya seperti itu sih. Bisa didekatkan ditarik bisa Bu ya, ditarik seperti itu ya. Gitu. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah atau jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah waktu untuk seterusnya akan kami serahkan kepada Bu Ina untuk bercerita tentang perjalanan hidup beliau dari seperti apa sampai seperti apa gitu. Mungkin bisa diceritakan secara singkat aja mungkin Bu Ina. Mungkin nanti akan bisa ditambahkan oleh Akang Supardi gitu ya. Terima kasih, silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina pernah punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Selama saya berumah tangga, waktu itu nginjak tahun kelima. Berumah tangga sekitar tahun berapa itu Bu Ina? Tahun 2005 ya. Dan cobaan itu datang tahun 2012. 2012 ya. Saya ingat betul waktu itu bulan Juli, pas lagi puasa Ustadz. Puasa ya, gitu ya. Ya. Apa yang dirasakan awalnya itu Bu? Jadi awalnya itu kita memang ada ribut-ribut kecil gitu, biasa rumah tangga. Tapi sebelum-sebelumnya kita nggak pernah ribut yang sampai sehebat itu. Nah, ada piring terbang atau garpu terbang? Bukan piring terbang lagi. Oh gitu ya. Lu malah dipukulin pakai tangan. Padahal saya perempuan ya. Tapi kekuatannya luar biasa pada saat itu ya. Kepala suami saya sampai saya pukul. Masya Allah. Dan itu waktu itu saya pakai cincin kan, jadi agak berdarah-darah dikit. Cincinnya matanya lepas jadi berdarah-berdarah. Iya. Nah, itu berawal dari saya mimpi. Jadi saya ingat betul mimpinya itu. Saya mimpi ada perempuan pakai baju putih gitu. Saya sama anak saya tuh di pagar. Pagarnya itu kayak pagar-pagar orang Jawa, pagar dari pohon bambu, Ustaz. Iya. Dalam mimpi itu saya nggak bisa kemana-mana, cuman saya lihat perempuan itu cuma melototin saya. Gitu. Setelah mimpi itu saya makin sering ribut, nggak bisa mengendalikan diri emosinya. Saya pengennya pergi dari rumah, nggak betah saya di rumah. Seiring sama ribut-ribut itu, saya sering sakit, Ustaz. Sakit ya? Sakit ya. Terus timbul yang paling yang sakitnya itu ada, maaf ya Ustaz ya, ada benjolan di bagian dada. Itu jaraknya benjolan membesar itu dalam jangka waktu mungkin mingguan.
Minggu ya? 2 minggu lah. 2 minggu tuh sampai sekepal tangan gitu. Berkembang cepat gitu Iya. benjolan tersebut ya? Saya sudah konsultasi ke dokter, oh mungkin ini hormon atau apa. Sampai saya ke Surabaya untuk operasi. Takutnya kan kanker. Nah, sampai di sana juga dokter juga, saya ingat betul tuh dokter bilang, kok bisa ya secepat ini ya membesarnya gitu. Iya, Biasanya tuh perlu proses tuh bertahun-tahun kayak gitu. Nah, setelah itu operasi di sana. Pulang masih sering berkelahi terus dan saya pernah pengen cerai sampai saya mau ngajuin surat cerai. Pokoknya kalau ngelihat suami saya tuh saya bencinya luar biasa, benci banget. Tapi terus ada teman saranin untuk pergi ke, bilangnya sih ibu haji. Tapi pas saya ke sana tuh ibu hajinya nih pakai bunga-bunga. Ya, itu masih wilayah Samarinda gitu. Kayak gitu 1 kali. Terus ada lagi nyaranin ke Habib. Di Habib itu juga seperti itu, kayak punya jimat-jimat itu sekali. Dan akhirnya di sana diterapi oleh mereka itu, Bu. Iya. Cuman dia apakan? Ya. Katanya. Dia kayak dikasih air. Dikasih air, setelah itu terus ada lagi yang nyaranin suruh potong ayam. Potong ayam. Berapa ekor potong ayam? Terus kata beliau nih, ini kalau bilang orang Banjar itu katanya dikirimi pembenci katanya. Oh gitu. Tapi walau alam ya. Iya. Nah, setelah itu ada orang tua saya nyaranin untuk pergi ke luar kota untuk di ruqyah. Sampai ruqyah di sana, masya Allah luar biasa. Ngamuknya luar biasa banget. Ya. Dan sampai bikin ibu saya nangis itu, saya minum air kran yang ada bunganya. Bunganya dimakan. Udah kayak kuda lumping. Itu sudah ruqyah. Itu di ruqyah, Ustaz. Ruqyah ya. Saya terus terang saya dulu tidak tahu ruqyah itu seperti apa. Ruqyah yang syar'i itu seperti apa. Yang penting saya tuh pengen sembuh karena capek. Kelahi terus dan apa ya, kayak punya 2 kepribadian gitu. Sempat saya terpikir untuk kayaknya mau ke psikolog deh gitu. Nah, setelah itu di ruqyah saya merasa nyaman kalau pada saat saya panggilnya di sana Abah ya. Di kota itu saya panggil beliau tuh Abah guru. Saya nyaman kalau di saat ada beliau, tapi kalau nggak ada beliau, saya ya benci lagi sama suami saya. Oh gitu. Sampai pernah di ruqyah di sana saya tinggal sampai 2 minggu ya, 2 mingguan, sekitar 2 minggu di ruqyah itu. Pernah saya habis itu katanya di ruqyah ya. Iya. Cuman belum tahu ruqyahnya seperti apa, ruqyah syariah atau syirkiyah gitu ya. Iya, nggak bisa ya bedain. Lanjut. Nah, terus pernah pada waktu itu ruqyah habis selesai, saya dengar samar-samar gitu. Abah guru bilang gini, wah ini dukunnya nih kuat banget ini gitu. Gitu. Sampai saya lihat. Oh jadi, maaf saya potong. Jadi sakit Bu Ika yang ada benjolan, terus sakit suka bertengkar itu lantaran ada ini ya, ada gangguan gitu ya. Menurut si Abah tadi. Menurut si Abah tuh seperti itu. Jadi di sana tuh di ruqyah tapi macam seperti ditanggap gitu, tahu saya ditanggap. Gimana tuh? Ya, apa ya? Gimana kan? Diajak bereaksi, berinteraksi dengan Berinteraksi. orang-orang. Oh gitu. Pakai media gitu. Mediasi, pakai mediasi enggak Tidak, ya? mediasinya dia sendiri, dia semacam dia berbicara dengan dengan secara tidak sadar. Gitu. Ya. Terus? Nah, terus waktu di ruqyah tuh udah selesai, saya agak samar-samar tuh lihat sampai beliau tuh ngeluarin keris dari kamar. Oh gitu. Katanya, waduh, ini kata-katanya saya lupa. Pokoknya intinya tuh ini masa sampai kalah sama ini, sampai saya harus ngeluarin keris kayak gitu. Udah kayak gitu, waktu itu kan suami saya sampai nggak kerja mungkin 2 tahun ya, karena masalah ini gitu, sampai ninggalin nggak kerja 2 tahun, bolak-balik sana sini terus. Akhirnya kita kan keuangan juga menipis. Udah balik ke Samarinda, nanti kalau doang kesana lagi kayak gitu.
Tapi seiring waktu berjalan, kita mulai lupa gitu. Tapi masih sering berkelahi. Kelahinya itu hampir setiap hari. Nah, kelahinya itu tidak jelas. Nggak jelas yang ya. diucapin itu aja. Padahal udah dijelaskan bahwa ini tuh tidak benar, tapi dia menanya itu apa lagi. Kang yang jadi penyebab biasanya suka marah gitu kan? Suka marah, katanya itu punya pacar. Oh gitu ya. Terus mau nikah lagi. Oh katanya gitu. Iya. Ada bisikan-bisikan seperti itu atau gimana Bu Ina? Enggak ada bisikan Ustadz. Saya setiap melihat suami saya benci. Benci aja gitu ya. Sampai saya tuh maaf ya, saya waktu itu mungkin pengaruh apa nggak ngerti, sampai saya dalam hal ini najis gitu ngeliat suami gitu sama saya, dosa banget sih. Iya betul. Bilang najis lah. Nah, habis itu sering berkelahi, terus pernah malam-malam saya mau sholat tahajud, sampai saya nggak jadi sholat tahajud Ustaz. Gitu. Kadang ada hati kecil saya tuh bilang gini, coba kamu tuh cari orang yang bisa bantu kamu betul-betul, yang betul-betul pasti kamu dapat gitu. Sampai ada akhirnya guru les anak saya saya tanyain, Mbak, saya tolong dong cariin ustadz yang bisa meruqyah yang seperti di Trans 7. Karena saking saya udah capek Ustadz. Saya itu udah putus dengan yang di kota B tadi iya. itu ya. Udah jarang berkomunikasi, udah ini. Ya. Gitu. Itu dari tahun 2017 saya udah minta sama guru les anak saya, tapi nggak kesampaian terus. Akhirnya pas 2018 beliau nyaranin untuk datang ke Ustadz Yudi gitu. Ke guru Yudi. Iya. Itu pun dengan dipaksa sebenarnya. Dipaksa gitu ya. Oh jadi begitu dari kota B ke kota kita ini begitu mencari terapi ruqyah syariah langsung ke guru Yudi atau ke saya gitu ya. Iya. Tidak ke yang lain-lain lagi gitu. Ya, gitu. Nah, terus ke guru Yudi, habis itu kita sempat ini bingung nih Ustadz pertama. Habis pernah waktu itu ruqyah sekali sama Ustadz. Terus pas pulang ke rumah dia jatuh secara macam nggak sadar gitu. Iya. Dia mengamuk lagi. Nah, bagaimana caranya? Saya juga nggak bingung. Pas saya bacakan yang saya bisa ayat-ayat Al-Quran, tapi bereaksinya seperti melawan saya. Akhirnya besoknya kembali lagi kalau nggak salah atau bagaimana tuh, saya lupa sekitar itu. Iya. Terus pada waktu yang saya ruqyah sama Ustadz itu, jari-jari saya tuh kan sakit. Saya pikir sih macam asam urat, gitu. kolesterol. Ya, jadi saya datang ke tempat pijat apa ya itu namanya? Ya pijat saraf. Pokoknya ada di kota sini, lumayan ramai sih tempatnya itu. Nah, pada saat saya datang, beliau tuh bilang gini, pas dipegang tangan saya, beliau bilang, ini bukan asam urat Bu, tapi ini ada yang ngendalikan gitu. Gitu ya. Ya, sampai beliau bilang ke suami saya, tolong dibawa ke sini lagi, bawakan syarat apa, tapi saya kurang tahu, semua suami saya yang tahu. Iya. Syarat-syarat apa? Syaratnya sih bukan itu, cuman bawakan air aja 2 botol. Cuman waktu dia diajak interaksi itu dia bereaksi bahwa dia menyebutkan macam jinnya itu menyebutkan saya dari sini, saya ini pengennya minum darah, dia seperti gitu, itu. Ya. Jadi secara saya bingung lagi itu waktu itu, apakah kembali ke yang tukang yang pijat refleksi atau ke guru. Makanya saya bingung di situ. Iya. Terus saya telepon guru Yudi, bagaimana nih baiknya, apakah yang seperti itu syar'i apa bagaimana. Nah, dari saran guru udah kita bawa aja, kita ruqyah aja seperti disarankan guru. Maka saya pergilah ke rumahnya guru Yudi kembali. Seperti itu. Tapi waktu sering diruqyah sama Ustadz itu betul-betul luar biasa gitu ya. Waktu itu kan waktu yang belum ruqyah itu ya marah-marah, tapi kan perasaan hati saya tuh slow kayak gitu, nggak terlalu kayak was-was ketakutan atau gimana. Iya. Itu waktu diruqyah sama Ustadz, mungkin nggak ngerti ya, dalam diri saya ada perlawanan gitu ya. Saya betul
nggak betah di rumah, maunya pergi. Baru tuh was-wasnya iya. Selalu ada penolakan ya Iya, kalau betul, sudah betul. mau ke rumah saya untuk diruqyah. Iya itu betul. Ustaz. Mau pergi alasannya mau apa dulu lah. Jadi seperti mengulur-ngulur waktu gitu ya. Iya, alasannya apalah, ngantuk lah atau bagaimana seperti itu. Terus pernah saya ruqyah itu jin yang doyan makan itu. Sukanya ke warung aja gitu ya. Masya Allah, Ustaz yang lebih ngerti ya. Jadi kadang-kadang memang kita temukan jamaah gangguan-gangguan seperti itu, gangguan-gangguan pada diri manusia seperti itu gitu. Ada yang dibuat sakit manusia tadi, sebagaimana Bu Ina tadi merasakan sakit dan sampai dioperasi seperti itu. Ada juga saya pernah meruqyah beliau, ternyata dimasuki jin yang suka emas gitu. Sukanya ke toko emas aja kan ya. Iya, hampir tiap hari dia ke pasar, lihat-lihat emas gitu. Iya. Nanti udah beli secara tidak sadar dia beli, pas ke rumah buat apa ini katanya seperti itu. Karena waktu itu masnya bentuknya naga ya. Iya, emasnya tuh yang berbentuk modelnya tuh yang aneh-aneh lah, kayak naga lah, yang nggak lucu lah, yang untuk nggak modis lah gitu. Iya, jadi pemirsa atau jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika meruqyah beliau ini kaget saya. Kenapa? Karena jinnya itu suka dengan emas, sehingga beliau dibisiki terus untuk datang ke toko emas gitu. Syukur-syukur beliau punya uang. Kalau seandainya nggak punya uang, mungkin mungkin tambah marah lagi sama suami beliau seperti Pernah itu. Ustaz kejadian pas waktu mau beli emas tuh tokonya mau tutup, sampai saya lari-lari mau jatuh. Masya Allah. Saking pengennya menuruti keinginan jin tadi ya. Masya Allah. Dan ternyata memang jinnya suka emas. Kata jinnya waktu dulu itu kalau tidak salah saya memang sering dikasih mahar emas oleh dukunnya seperti itu. Ada juga pernah juga meruqyah beliau. Ternyata gangguannya itu suka jin yang suka makan, sehingga beliau ini diajak terus ke ke warung makan gitu ya. Makannya itu yang makan suatu tempat nggak ganti-ganti menunya, itu terus yang dimakan seperti itu terus. Inilah jamaah yang dirasakan oleh Bu Ina ini tentang gangguan-gangguan jin. Ada mimpi-mimpi buruk nggak Bu ketika diganggu bangsa jin tersebut? Oh banyak banget mimpi buruknya tuh, banyak banget. Apalagi pas sering diruqyah Ustadz itu makin ngelonjak gitu. Perlawanan. Iya, kayak perlawanannya tuh ini. Oh iya, dulu Ustadz saya pernah waktu yang di luar kota itu, saya dikasih amalan untuk setiap hari malam Jumat itu saya disuruh bikin kopi pahit, kopi manis, sama air putih. Gitu. Entah itu untuk buat apa. Terus ada suatu amalan yang harus saya baca setiap habis sholat. Sampai suatu saat saya pernah ngerasain, misalkan di situ ada jin, itu saya bisa ngerasa kehadirannya gitu. Oh gitu. Halus. Iya, saya pernah. Sampai sesensitif seperti itu ya gangguannya. Sampai alhamdulillah setelah di ruqyah Ustadz, alhamdulillah hilang. Alhamdulillah berangsur-angsur hilang. Yang tadinya tidak bisa mengontrol diri, yang tadinya suka gampang marah gitu ya, sekarang alhamdulillah. Memang saya lihat sih perubahannya sangat luar biasa jamaah terhadap Bu Ina ini, yang tadinya beliau terkena gangguan-gangguan jin itu cukup lama, dari 2013 ya. 2012 bahkan sampai sekarang ini sih memang masih ada, kadang-kadang masih ada gangguan, cuman sudah beliau bisa kuasai diri beliau. Beliau sudah bisa berzikir, bisa membuat bisa membaca Al-Qur'an, dan tapi masih kadang-kadang masih suka ketika ada gangguan-gangguan itu masih suka menunda-nunda sholat gitu ya. Seperti itu. Berat. Main HP, tidur-tiduran, nggak mandi gitu ya. Iya itu jin. Nggak mandi Ustaz. Itu tanda-tandanya. Kalau saya kan dekat hampir tiap hari sekarang nih, nggak pernah jauh kan. Jadi udah tanda-tanya seperti itu. Kalau udah dia malas-malasan, jarang mandi, berarti itu udah ada gangguan. Sudah ada gangguan. Sekarang gimana nih Kang? Sekarang sih kayaknya udah agak berkurang, cuman kadang-kadang ada juga begitu. Masih ada juga gitu ya. Tapi tidak seperti dulu ya. Tidak seperti dulu. Gimana dulu waktu dipukul oleh istri? Ya dipukul, bingung juga. Bahkan saya pergi dari rumah berapa hari gitu kan.
kenapa saya ini, apa salah apa gitu kan. Saya kan tidak berbuat yang dituduhkan istri. Betul, Kok betul. udah dijelaskan begini nggak ngerti juga, ini apa, membuat emosi. Cuman saya juga sempat mau bisa aja kalau begini. Banyak. Saat itu sudah punya anak? Ada anak saya yang pertama itu. Oh, sudah punya anak Udah ya? punya. Cuman yang itu yang memberatkan saya berpikir lagi. Iya. Kasihan anak saya. Itu aja yang memberatkan. Jadi bagaimana saya coba dulu lah bertahan bagaimana sambil sebelum ke Ustadz itu kan. Iya. Nah, saya bertahan bagaimana. Ada pikiran juga untuk berpisah, tapi bagaimana ya anak saya berpikirnya ke seperti itu. Jadi lebih mempertahankan Kang ya, Iya, mempertahankan rumah tangga tadi, karena memang dipikir-pikir memang ini tidak wajar ini Kang ya. Tidak wajar. Tidak wajar, sakitnya tidak wajar, terus amarah-amarahnya juga tidak wajar gitu. Seperti itu. Gimana Bu sekarang? Ada perubahan yang sangat luar biasa nggak yang dirasakan? Perubahannya sungguh luar biasa. Alhamdulillahnya Ustadz ya. Semenjak ruqyah sama Ustadz ini kelahi-kelahi juga udah nggak pernah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya seperti Cuman itu. ngewarung masih ya? Alhamdulillah. Iya, masih. Oh, warung masih gitu ya. Masih. Pemirsa masih warung lihat pemirsa. Tapi alhamdulillah saya bersyukur punya suami yang amat teramat sabar. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah warahmah gitu ya. Amin, amin. Apalagi nih Bu sebagai yang bisa kita sharingkan untuk masyarakat yang Untuk teman-teman ya, mungkin kalau untuk godaan berumah tangga tuh setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau kita menghadapi masalah yang seperti saya ini, jangan putus asa, jangan lelah berdoa meminta sama Allah. Insya Allah Allah kasih petunjuk jalan yang benar. Amin. Buktinya saya selama bertahun-tahun kan akhirnya ditunjukin ke Bu Ustadz Ina, Yudi. ingat tidak pertama kali ruqyah sama saya itu tahun berapa tuh? 2018. 2018 ya. Pertengahan. 2018, 19, 20 hampir 3 tahunan ya. Iya. Hampir 3 tahunan pemirsa, tapi karena beliau sabar, karena memang pemirsa yang namanya gangguan jin apalagi berupa sihir dan leluhur ini agak sulit nih Kang, agak berat ini. Terutama kalau sihir ini kan karena dia jin-jin tersebut dikendalikan oleh dukun atau orang-orang yang mendengki terhadap beliau, mencari dukun-dukun yang lain, lalu dukun tersebut mencoba mengirim dan bangsa jin yang dikirim itu akan menunggu saat-saatnya beliau lemah, saat-saatnya beliau lengah dan seterusnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang beliau sudah mencoba menjaga ibadah pun masih saja bisa diganggu oleh bangsa jin yang jadi suruhan-suruhan oleh dukun-dukun yang diminta untuk menyakiti beliau seperti itu. Saya ingat ketika pertama kali meruqyah beliau ini sangat luar biasa reaksinya. 2 orang mencoba menangkap atau memegangi beliau itu tidak sanggup, bahkan lepas-lepas, bahkan keluar jurus macan itu Kang. Yeah. Mungkin saya dulu waktu pertama kali meruqyah istri Kang Supardi ini, beliau datang ke sini dengan guru les anak sampean gitu. Iya. Bukan sama sampean Iya. Yang kedua atau yang ketiga mungkin sama sampean itu. Yang ketiga saya itu. Jadi sangat luar biasa. Jurus macannya keluar dengan kekuatan yang sangat luar biasa gitu. Tapi insya Allah dengan reaksi seperti itu, kita jangan panik ketika menghadapi orang-orang yang terkena gangguan-gangguan seperti itu. Ingat nggak ada mimpi tentang macan? Waktu itu yang macan saya lupa, cuma saya mimpi itu waktu itu ada kayak makhluk gitu bawa suami saya ke telaga kayak di gunung-gunung gitu, kayak ada telaga gitu aja sih. Sama sering saya mimpi itu di kuburan, Ustaz. Kuburan ya? Ngapain di kuburan, cari wangsit atau gimana? Ya Allah. Jadi seperti itu pemirsa. Ada yang mau ditambahkan nggak tentang gangguan-gangguan jin yang dirasakan oleh istri? Ya secara pokoknya
istilahnya kalau istri di luar dari kebiasaannya berarti itu bukan tabiat atau karakter istri yang sesungguhnya itu. Karena suami ya gitu ngerti gitu ya. Iya. Soalnya kan dia kan udah lama, lebih dari berapa tahun nikah sama saya, kok langsung berubahnya drastis atau tiba-tiba. Iya. Kalau dari dulunya seperti itu kan itu tabiat atau wataknya. Kalau ini kan secara tiba-tiba, itu di luar di luar kendalinya dia gitu kan. Iya. Saya masih penasaran Bu Ina tentang terapi yang dilakukan oleh Abah. Oleh Abah di kota B tadi. Seperti apa terapi yang beliau lakukan sampai beliau mengeluarkan keris? Dan ketika mengeluarkan keris itu apa yang terjadi gitu? Saya waktu di Rukia tuh capek banget sih ya Ustaz, jadi saya lupa ingat gitu ya. Yang lebih ingat suami saya ya. Ya, dia seperti bereaksi, dia mengajak berkelahi, terus karena dia nggak mau semacam diusir, macam jinnya itu, ayo kamu keluar dari tubuh ini, kalau enggak awas, dia tetap aja mereaksi. Makanya Abah itu dia bawakan keris, semacam keris apa tombak. Kalau kelihatan sih tombak cuman kecil, makanya dia diginikan di kepalanya. Nah, dia jinnya itu macam yang di tubuh itu baru dia bisa keluar gitu. Gitu ya. Ya, terus kepada Akang berdua dikasih dikasih sesuatu nggak oleh si Abah? Kalau saya sih enggak, cuma dikasih amalan aja untuk diamalkan kalau setelah sholat gitu aja. Terus kalau ini istri suruh mandi pakai kembang gitu aja. Itu aja. Kembang 7 rupa gitu gitu 7 rupa gitu kan. Seperti itu. Terus yang waktu bikin kopi pahit itu ada nanti kalau malam Jumat bikin kopi pahit sama teh manis, siapin aja gitu. Nanti itu gunanya untuk ada yang jaga datang gitu. Saya juga tidak mengerti siapa yang jaga waktu itu kan. Itu aja. Nurut aja waktu itu, yang penting sembuh gitu. Yang penting kan istilahnya sembuh, saya tidak tahu kan, tidak melihatnya apa sih. Selain gangguan tadi ke tubuh istri gitu Kang ya, ada nggak gangguan itu ke rumah misalnya, atau ke sampean sendiri atau ke anak misalnya? Kalau ke saya sendiri sih kayaknya nggak berpengaruh sih, biasa aja. Cuman yang berpengaruh besar tuh ke rumah juga, perasaan saya sih nggak ada apa-apa. Cuman yang pengaruh besar itu ke watak istri, sifat istri yang suka marah-marah, seperti itu ya. Yang kayak nggak bisa terkendali, seperti itu. Jadi lebih kepada ke tubuh istri sendiri gitu ya. Ya, sering sakit-sakitan, di sendi-sendinya sakitnya itu. Tapi pas bahwa udah di ronsen aja, kalau sakit dada di ronsen, tapi iya, pernah di ronsen gitu ya. Sesak napas gitu. Syukurnya waktu itu belum musim corona tuh ya. Kalau seandainya musim corona mungkin langsung diisolasi. Tapi kalau sekarang sesak napas pasti isolasi. Kalau kemarin sesak napas dibawa ke dokter spesialis paru, tetap aja nggak ada apa-apa. Karena memang sebelum ke rumah sakit itu Bu Ina sempat kontak ke saya, atau Akang mungkin sempat kontak ke saya, itu gimana ini guru Ustadz sakitnya seperti ini, apakah perlu ke rumah sakit atau ke medis itu? Coba aja kata saya, coba diperiksa gitu. Kita ingin memastikan, ternyata nggak ada apa-apa. Nah besok hari itu juga ya, yang mana yang duluan itu? Terus selanjutnya diruqyah lagi ke guru, pergi ke guru Yudi. Nah, itu dikasih jinnya, dia bereaksi. Katanya sih kata jin, saya juga tidak melihatnya. Jinnya itu dikasih pasir tenggorokannya. Iya betul. Macam-macam sih kayaknya. Kadang-kadang dikasih pasir, kadang-kadang diberikan kesukaan dengan makanan, kadang-kadang diberikan kesukaan dengan perhiasan-perhiasan gitu. Nah sekarang nih Bu Ina, ada nggak terasa ketika kita ngobrol misalnya, kalau dulu kan sangat peka tuh, ketika kita ngobrol sedikit aja udah langsung ada reaksi ataupun bereaksi lah. Nah sekarang gimana ketika kita ngobrol tentang ruqyah ini? Ada perasaan-perasaan apa yang dirasakan mungkin? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada lagi ya. Kalau dulu mau nginjek rumah Ustadz aja
betul-betul deg-degan. Deg-degan gitu. Terus ya. ngeliat Ustadz tuh kayak macam langsung pengen mukul. Pengen mukul gitu ya. Tapi nggak dipukul-pukul juga gitu ya. Ingat saya waktu meruqyah beliau ini, jinnya itu masih dalam bentuk harimau gitu, dalam bentuk macan itu. Itu luar biasa, mau nerekam terus mau bawaannya gitu. Karena ada beberapa, bukan satu harimau yang ada dalam tubuh beliau, tapi 2 harimau gitu. Seperti itu. Ada yang mengaku kuntilanak, banyak sih ya. Banyak jinnya. Kalau seandainya kita ruqyah malam-malam, pada saat malam terus dia ketawa, ngeri juga tuh Kang ya. Iya, dengar suaranya itu. Untung aja tetangga udah tahu. Kalau tidak tahu. Tetangga sudah tahu. Jadi rumah saya ini kan, alhamdulillah kalau ada yang ada yang berteriak itu, mereka udah tahu gitu. Oh, ini sedang diruqyah gitu. Alhamdulillah punya tetangga yang pengertian, yang tahu dan mau membantu orang lain yang terkena gangguan jin seperti itu. Ada lagi nggak pengalaman-pengalaman tentang mungkin tentang datang ke si A lagi lalu dikasih apa gitu? Alhamdulillah sih nggak ada. Tidak ada lagi. Tapi ya. pernah dulu waktu Ustadz kakaknya meninggal ya, saya betul-betul bingung itu saya mau kemana untuk ruqyah ini, kayak nggak tahan gitu. Pernah? Bukan mungkin yang kali Bu, waktu saya masuk rumah sakit kali. Oh, ada dulu kakaknya Ustadz meninggal juga. Iya. Waktu Ustadz masuk rumah sakit juga, Masya Allah, saya tuh jadi Jangan-jangan Ustadz Yudi mati. iya, sampai saya berpikir saking ininya, ya Allah, tolong kasih sehat Ustadz. Nanti kalau Ustadz kenapa saya mau minta tolong sama siapa? Sebenarnya tuh Ustadz yang untuk ruqyah di Samarinda banyak ya Ustadz ya. Banyak, ya. Tapi untuk yang Waktunya. paling tepat waktu untuk minta tolong tuh cuma Ustadz gitu, yang Ustadz saya begini langsung datang ada gitu. Nah, jadi punya saudara baru lah. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, jadi memang pada saat saya masuk rumah sakit itu saya udah kontak si Akang ini. Kang, saya lagi sakit nih, tapi tolong jangan dikasih tahu ya sama istri, nanti dia sedih gitu. Ternyata datang ke Ustadz Munir ya. Ustadz Munir, beliau cerita saya lagi sakit gitu. Sampai ketika datang ke rumah sakit itu saya lihat wajah Bu Ina ini jangan nangis gitu saya. Gitu. Itu lagi genting-gentingnya Ustadz Supri. Oh, Ustadz Supri juga. Ustadz Supri ya, alhamdulillah. Pernah juga saya ke Ustadz ada di Samarinda juga. Kalau di ruqyah kan di situ ramai-ramai. Jadi ada pasiennya tuh kalau ngeliat saya tuh takut. Karena katanya yang paling galak di situ di ruqyah cuma saya. Diinjak-injak gitu Bu atau gimana? Enggak, sama seperti ya? Ustadz ruqyah ini. Suaranya itu macam menggema. Kalau waktu itu ada anak saya ikut kan, itu kayak kucing. Dia kan nggak ngerti harimau. Iya. Tapi itu ya, setiap Ustadz kan ada cara triknya sendiri-sendiri ya untuk pengalamannya masing-masing. Jadi kalau saya untuk sekarang ini sih lebih seneng ya ke Ustadz ya, karena Ustadz lebih kalau ngadepin jin tuh gitu langsung terkena sampai akar-akar gitu. Katanya mau motong lidah saya gitu ya. Katanya Guru Yudi atau Ustadz Yudi ini senjatanya di lidah katanya. Sampai sehingga jemaah lidah saya mau dipotong yang mau dijadikan Kang? Lidah sapi Mau dijadikan jimat. Seperti itu. Karena memang ini jamaah sering saya pancing, kamu dari mana? Enggak mau ngaku dia. Terus saya coba alihkan pembicaraan, lalu tanya lagi dari mana, akhirnya mau ngaku gitu. Seperti itu. Mau saya disuruh, saya di sini, saya di situ, seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang memang perlu wawasan juga untuk meruqyah orang. Kadang-kadang gini jamaah, ada orang yang stres, dan stresnya itu bukan karena gangguan jin gitu, tapi dari keluarganya maksa untuk diruqyah. Lalu saya sampaikan, ketika sudah diruqyah, saya sampaikan beliau bahwa pasien ini atau yang bersangkutan ini bukan karena gangguan jin, tapi karena memang ada mungkin masalah-masalah dalam kehidupannya yang belum bisa diselesaikan oleh beliau, seperti itu. Karena kalau
kami yang sering meruqyah jamaah, insya Allah bisa membedakan mana yang gangguan jin, mana yang stres, mana yang punya masalah-masalah seperti itu. Apalagi kalau ketika ada yang datang kan, istri saya ini loh Ustadz katanya suka marah-marahnya nggak karuan gitu. Saya tanya, kalau marahnya sering tanggal berapa? Gitu. Kalau tanggal 25 ke atas marah wajar kayaknya dia. Namanya wanita, ibu rumah tangga punya keperluan untuk dapurnya misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu kita yang sebagai suami-suami juga harus ngerti gitu. Kalau marahnya tanggal 20 sampai 20 sampai 30 itu ini karena kantong kering. Seperti itu. Tapi sekarang gimana Bu Ina? Masih ini enggak, masih suka jajan keluar tidak? Karena dulu pernah ini karena dulu pernah diruqyah dan pengakuan jinnya apa? Suka ini ya, suka jajan gitu ya. Suka jajan di luar. Saya pernah waktu itu diantar Mbak Les waktu ruqyah, saya suruh videoin kan. Saya penasaran nih kayak apa sih waktu di ruqyah. Yang saya lihat itu yang saya joget-joget. Ya. Dia bisa menari Bali, bisa berbicara bahasa Inggris, bahasa Sunda. Terus yang anehnya lagi saya hafal nama-nama daerah di Pulau Jawa. Iya betul. Padahal belum pernah didatangi. Belum pernah sama sekali. Cirebon dan Gunung Cermai. Saya dulu nggak tahu kalau Gunung Cermai itu di Cirebon. Semenjak di ruqyah jadi tahu. Oh, saya habis ruqyah diceritain gini, saya buka. Oh, ternyata Gunung Cermai itu benar, di Cirebon, benar. Ketika disebutkan desanya, iya betul. Ada gitu. Desanya RT-nya pernah juga waktu itu ya. RT-nya atau gimana ya? Nama jalan waktu itu. Betul. Jalan dan kampungnya. Ketika diperiksa di Google Map, ada gitu ya, subhanallah. Terus ada lagi yang Linggarjati ya? Iya. Nah, desa Linggarjati itu saya nggak tahu Linggarjati itu di mana. Ternyata ada di Cirebon ya. Itu saya baru tahu. Luar biasa Bu ya, bisa melalang buana ke sana sudah ya. Bisa terlihat nggak Bu ketika enggak ya? Enggak terlihat. Enggak terlihat gitu ya. Kali aja jinnya memperlihatkan ke Ibu. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Karena kalau dilihatkannya lagi bahaya lagi itu. Bahaya lagi untuk matanya gitu. Ya anehnya tuh ya dari Jawa Timur nggak pernah ya Ustaz? Ada Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya pernah itu Bu, pernah kagumnya dengan yang dari Bali itu. Oh, dari Bali. Yang dari Bali gitu ya. Sehingga Bu Ina ini ketika dia kesurupan jin dari sana, jinnya ini nari Bali gitu, nari kecap gitu. Nah, padahal Bu Ina ini nggak bisa nari jaipongan. Ketika terkena gangguan dan jinnya itu ada dalam tubuhnya, beliau bisa nari Bali, nari jaipongan, terus apa lagi yang biasa di Jawa Barat itu apa keseniannya? Sintren. Gitu. Dia kan tidak tahu sintren itu apa, dia tahu. Tapi menambah pengalaman Ustaz. Iya, saya juga menambah pengalaman sehingga ternyata seperti ini orang yang kesurupan kena gangguan jin, dan jin tersebut suruhan-suruhan dari daerah-daerah ini. Ketika dia disuruh dari daerah ini, ternyata gerakan-gerakan tariannya seperti itu. Alhamdulillah jamaah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lain untuk bercerita lah, berbagi cerita tentang pengalamannya karena gangguan-gangguan tadi. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa memberikan cerita-cerita yang lain, apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan seperti itu. Ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali? Ya, untuk para jemaah, saudara-saudara sekalian, kalau emang ada gangguan-gangguan di luar luar nalar manusia, tolonglah cari untuk ruqyah syariah. Jangan ruqyah yang pakai benda-benda atau pakai jimat-jimat. Insya Allah dengan syariah itu langsung kepada Allah kita. Tapi kan yang syariah ini tidak bisa masukkan jin ke dalam botol kan? Oh. Tapi memang kalau untuk ruqyah syariah
butuh kesabaran dan butuh proses. Tapi insya Allah sembuhnya itu pasti. Insya Allah. Dibandingkan sama ruqyah yang non syar'i ya, insya Allah. Lama nggak sembuh, bukan lama nggak sembuh malahan gitu. Jadi yang sebenarnya memasukkan jin ke dalam botol itu hanyalah sekedar tipuan-tipuan atau trik-trik agar manusia-manusia yang melihatnya itu kan terpesona, terpana. Oh dia luar biasa bisa memasukkan jin-jin ke dalam botol. Padahal jin itu kan sifatnya itu dia bisa menembus ruang dan waktu gitu. Dengan secepat kilat dia sudah bisa berada di mana seperti itu. Nah inilah yang harus kita hati-hati terhadap terapi-terapi yang beredar di masyarakat kita. Kadang-kadang penampilannya seperti kiai, kadang-kadang seperti ustadz, kadang-kadang bersorban dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat mereka seperti itu, lihat juga cara terapinya seperti apa. Apakah mereka dalam menterapi orang tersebut memakai bantuan-bantuan jin khodam mereka atau tidak gitu. Apakah mereka dalam menterapi orang membawa jimat-jimat benda-benda pusakanya atau tidak. Kalau seandainya mereka membawa seperti itu, minimal membawa botol untuk memasukkan jin-jin ke dalam botol tersebut, berarti ruqyahnya tidak syar'i. Sementara kalau ruqyah syariah itu ya tidak ada syarat-syarat, tidak ada sesuatu yang dipakai gitu, tidak ada media pokoknya tidak ada media lah seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu dengan penampilan seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Supardi dan Bu Ina atas bincang-bincangnya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang mendengarkan dan yang menonton juga bisa mengambil hikmah sehingga juga tidak lari mencari pengobatan-pengobatan yang tidak disyariatkan. Amin. Ada pesan-pesan untuk jamaah yang lain? Pesan-pesannya hati-hati dalam bersosmed ya, terutama memajang foto kita. Oh, gitu. Karena penyakit ain ya Ustaz ya. Iya, betul. Itu betul-betul ada. Insyaallah. Dan terjadi. Iya. Ya, terima kasih. Karena biasa seperti itu kan medianya foto. Betul, foto gitu. Kadang-kadang foto-foto itu bisa digunakan untuk menyihir atau diambil oleh tukang sihir untuk melancarkan sihir-sihirnya seperti itu. Dan Bu Ina ini seperti itu. Sihir yang dilancarkan kepada beliau itu melalui foto yang tadinya mungkin didapatkan dari media sosial yang bilang beliau tidak ada maksud untuk pamer apa dalam media sosial tersebut, tapi karena ada yang benci lalu diambilnya foto tersebut lalu digunakannya untuk media sihir. Demikian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini, dan seandainya kalau ada yang pengen juga memberikan curhatan seperti ini, memberikan kisah-kisah seperti ini, bisa nanti menghubungi saya langsung, nanti kita atur waktunya untuk rekaman. Jamaah, insya Allah mulai saat ini kita membuka acara kesaksian, kita membuka acara pian betakun ulun menjawab dan seterusnya, dan mudah-mudahan nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada bisa dijadikan sebuah materi untuk pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih ya Akang, terima kasih Ibu, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dan kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.